bulan Ramadan masuk, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, setan diikat. Al-Qur'an diturunkan di bulan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada umat Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali yang tadinya mungkin dia itu ahli neraka. Berkat bulan Ramadan dia puasa, lebih daripada itu menghidupkan malamnya dengan ibadah, maka dibebaskan daripada api neraka, mendapatkan rahmat dan juga pembebasan daripada api neraka dan dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Ramadan. Ini misal contoh. Tapi ada beberapa hamba, man adraka Ramadan walam yaghfar lahu ab'adahullah. Siapa yang dapati bulan Ramadan tapi enggak dapatkan ampunan Allah, enggak mendapati rahmat Allah, enggak mendapati pembebasan daripada api neraka, maka Allah akan jauhkannya daripada rahmatnya selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Fi riwayah, setiap malam, atau dikatakan pada malam-malam pertama, atau dikatakan pada malam pertama bulan Ramadan, Allah akan memandang, melihat hamba-hambanya tertentu yang dalam keadaan taat kepada Allah. Maka siapa yang dipandang oleh Allah tidak akan pernah celaka selamanya. Kebalikannya, siapa yang keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan bagian tersebut, 10 pertama daripada bulan Ramadan, khusus ini hari 10 pertama habis, diliputi dengan rahmat, 10 pertengahan diliputi dengan pembebasan api neraka. Paham? 10 ketiga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ampunan di 10 pertengahan itu dibebaskan daripada api neraka. Yang ketiga itu dijauhkan sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya dia ahli neraka kemudian dibalik jadi ahli apa? Ahli surga. Nggak ada kecuali 2 pilihan, antara surga dan neraka. Dia nggak mendapati itu semuanya, nggak mendapatkan itu semuanya daripada keistimewaan, padahal diopral sudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didiskon, kasih cashback besar-besaran. Udah bukan lagi bahasa cashback, sudah ini pasar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya dihitung ibadah, diamnya dihitung tasbih, kan gitu. Luar biasa ini bulan Ramadan. Tapi masuk bulan Ramadan ada di antara hamba-hamba Allah masih maksiat, masih belum tobat, mungkin daripada dosa-dosa yang kecil sampai dosa-dosa yang besar. Kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan dibawa ke dalam bulan Ramadan. Ini celaka dia ini. Apa sebabnya? Al-ajz, ketidakmampuan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memasuki bulan Ramadan dikasih bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dianjurkan untuk puasa sunnah. Sunnah itu bima'na al-imsak an jami'il mufattirat, secara zahir, secara syariat, puasa menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Tapi secara maknawi dan hakikat, yang dimaksud puasa itu menolak diri daripada segala kemaksiatan, menyibukkan diri dengan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat daripada makna puasa. Karena dengan puasa itu kita meningkatkan iman kita, jiwa kita, hati kita dipoles semuanya untuk semakin mengkilat, untuk semakin taat, untuk semakin yakin dan mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, siapa orang yang kemudian bulan Ramadan gak mampu melakukan ibadah padahal setan sudah gak ada, maka akibatnya nanti al-hirman, diharamkan. Al-hirman kullal hirman, dijauhkan, ditolak. Fal'iyadzubillah, kalau sudah seperti itu jadi ahli neraka. Oleh sebab itu, bil khusus ini konteksnya kita bulan Ramadan, jangan disia-siakan. Dan hadisnya itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Man adraka Ramadan falam yaghfar lahu ab'adullah faqul amin, wa qala Nabi SAW amin. Faqala Nabi SAW, faqala Jibril, man adraka abawaihi walam yudkhilahul jannah ab'adahullah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi enggak memasukkan dia ke dalam surga, mudah-mudahan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Faqul amin ya Muhammad. Faqala Nabi amin. Kemudian yang ketiga, man dzukirta indahu falam yusalli alaik ab'adahullah. Siapa orang yang mendapati namamu disebutkan atas mereka, tidak menjawabnya, tidak menyambutnya dengan salat dan salam kepada Nabi,
mudah-mudahan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka kata Rasulullah, amin. Itu hadis yang ma'ruf, ya, hadis yang masyhur. Tatkala Nabi Muhammad SAW dalam keadaan khutbah kepada sahabat, Nabi terdiam kemudian mengucapkan amin 3 kali. Ini termasuk warning, peringatan bagi kita. Siapa orang mendapatkan nikmat 3 ini namun dia menyia-nyiakannya, tidak betul-betul memaksimalkan untuk melakukan ketaatan dalam ketiganya ini, padahal pintu rahmat Allah terbuka lebar-lebar dalam 3 hal ini, daripada bulan Ramadan, kemudian orang tua, kemudian sholat dan salam kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak memaksimalkannya untuk menggunakannya dalam taat kepada Allah, meraih ridhonya Allah, meraih rahmatnya Allah, maka dia kebalikannya akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Tatkala tidak mampu untuk memaksimalkan 3 hal ini, al-ajaz, maka jangan salahkan tatkala dia dijauhkan dari rahmatnya Allah.